Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat yang berjudul Penggunaan Multimedia Pembelajaran Berbasis YouTube pada Mata Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Sebelumnya ketahuilah, saya melakukan penelitian ini dikarenakan adanya perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran karena pandemi COVID-19, yaitu dilakukannya secara online. Meskipun demikian, pembelajaran harus tetap berjalan. Oleh karena itu, banyak para pendidik yang memanfaatkan multimedia pembelajaran, salah satunya video yang mereka upload di YouTube. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan multimedia pembelajaran berbasis YouTube pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu multimedia. Multimedia adalah teknologi komputer yang menggabungkan beberapa media ke dalam satu software. Multimedia dirancang sedemikian rupa supaya memudahkan proses pembelajaran dan pendidik dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton kepada peserta didik. Nah, multimedia sendiri dapat berupa gabungan antara teks maupun audio maupun grafik maupun gambar diam maupun visual lainnya. Sedangkan pembelajaran yaitu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadi proses belajar. Pembelajaran yang utama adalah bagaimana peserta didik itu belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Nah, apabila multimedia pembelajaran itu dilakukan, yaitu proses pembelajaran akan lebih menarik, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan sikap belajar siswa juga dapat ditingkatkan. Nah, selain itu, proses pembelajaran jika dilakukan dengan multimedia pembelajaran, maka dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan salah satu muatan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pembelajaran matematika di sekolah dasar tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, melainkan materi matematika diposisikan sebagai alat serta sarana bagi siswa dalam mencapai sebuah kompetensi. Pembelajaran matematika pada dasarnya memiliki karakteristik yang abstrak, serta konsep dan prinsipnya yang berjenjang. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang merasa kesulitan dalam belajar matematika karena keberhasilan siswa dalam pembelajaran matematika yaitu sesuai dengan penguasaan materi terhadap matematika. Selanjutnya yaitu YouTube. YouTube adalah situs web video sharing yang populer di mana para pengguna bisa memuat, menonton, dan berbagi klip video. YouTube menjadi media sosial ketika video dibagikan dan terjadinya bentuk interaksi melalui komentar di situs tersebut. Nah, YouTube sendiri mempunyai keunggulan yaitu sebagai situs yang sering dikunjungi, mendorong lembaga pendidikan untuk menggunakannya sebagai media pembelajaran. YouTube adalah situs video yang tidak asing lagi digunakan dalam berbagai kalangan untuk mengakses berbagai video. Nah, untuk itu pemilihan media video berbasis YouTube merupakan salah satu upaya efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam pembelajaran jarak jauh melalui YouTube. Proses pembelajaran dapat tersampaikan saat belajar di rumah. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar video
berbasis YouTube dapat dijadikan solusi dari proses belajar di rumah. Sedangkan untuk metode penelitian yang telah saya lakukan untuk menyusun artikel tersebut yaitu dengan metode studi literatur dan metode studi pustaka. Dengan begitu dimaksudkan untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari data pustaka, dilanjut membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian sehingga mendekati ruang lingkup yang luas. Penulisan diawali dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hasil penelitian yang relevan untuk disusun menjadi sebuah kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri jurnal elektronik melalui Google Cendekia atau Google Scholar. Baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Setelah itu dilanjut dengan membaca abstrak dengan cara cepat dan membuat ulasan singkat dari studi literatur tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang relevan. Berdasarkan metode penelitian, saya memperoleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan. Yang relevan berdasarkan judul saya. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sekila 2021. Pengembangan media pembelajaran video berbasis YouTube untuk pembelajaran jarak jauh pada tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 kelas 4 SD adalah dapat menjadi media pembelajaran bagi peserta didik baik untuk proses pembelajaran jarak jauh maupun proses pembelajaran tatap muka. Selain itu menjadi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri. Nah, untuk penelitian berikutnya yaitu yang dilakukan oleh Herawati, Henafi, Safitri, dan Hartini pada tahun 2020. Penggunaan media pembelajaran YouTube dapat meningkatkan hasil belajar kognitif matematika peserta didik pada pembelajaran daring kelas 2 SD Negeri Sleman 5. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nasution tahun 2020. Hasil analisis keefektifan media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar siswa pada materi himpunan di SMP kelas 7 ini menggunakan model ADI. Dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa yaitu 76,8 dengan kriteria baik, sedangkan hasil analisis keefektifan media pembelajaran dilihat dari persentase ketuntasan siswa yaitu 80 dengan kriteria baik. Untuk penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lasa Buddha yaitu pada tahun 2018. Nah, pada penelitian Lasa Buddha mengembangkan media YouTube dalam pembelajaran matematika pada siswa SMK, memperoleh hasil bahwa telah dinilai valid oleh ahli sehingga media ini dikatakan valid untuk selanjutnya digunakan dalam proses pembelajaran dan juga mendapat respon positif dari siswa. Pembahasan dari keempat penelitian yang relevan tadi yaitu penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan terdapat pada respon positif dari semua pihak terkait dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, akan tapi berbeda pada tingkatan sekolahnya dan teruntuk penelitian pada siswa tingkat SD masih cukup dilakukan terutama pada kelas rendah sehingga dalam penulisan ini dituliskan agar guru dapat menerapkan variasi pada saat mengajarkan pembelajaran matematika dengan menggunakan multimedia pembelajaran berbasis YouTube pada masa pandemi COVID-19 yang dialami saat ini. Demikian agar siswa dapat lebih beradaptasi dan tetap semangat dalam menjalankan
Pembelajaran di rumah akan tetapi juga berdampak tidak terlalu efisien bagi pihak yang infrastrukturnya kurang mendukung, baik dari segi listrik, sinyal, maupun lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu penggunaan multimedia pembelajaran berbasis YouTube pada pembelajaran matematika di sekolah dasar sangatlah mendapatkan respon positif terhadap semua pihak, terutama siswa. Karena dengan adanya multimedia pembelajaran berbasis YouTube membantu meringankan siswa dalam memahami salah satu mata pelajaran abstrak tersebut, yaitu matematika. Akan tetapi pada penelitian ini tidak terdapat temuan bahwa terhadap suatu wilayah yang kemungkinan infrastrukturnya kurang memadai dari segi sumber kelistrikan maupun sumber sinyal. Dengan begitu, peneliti mengungkapkan bahwa penggunaan multimedia pembelajaran ini kurang maksimal apabila terjadi pada pihak yang kurang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu disarankan agar guru dapat lebih berinovasi dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini untuk dapat mengarahkan siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya dengan terus mengembangkan multimedia pembelajaran pada tingkat sekolah dasar, serta harus menyiapkan RPP pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum atau situasi pendidikan sekarang ini, agar tetap mendukung lancarnya pembelajaran. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.